Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini akan saya tunjukkan 3 penyebab pompa air sumur dangkal ini tidak menghisap atau sanyu tidak mau mengangkat air pada pompa air sumur dangkal. Ada beberapa tipe pompa air sumur dangkal, biasanya kita bagi menjadi 3. Yang pertama model Japanese style seperti ini, yang kedua adalah yang minimalis, dan yang ketiga itu pompa air semi jet. Teman-teman, ini tidak ada saya bawa. Jadi pompa air semi jet itu termasuk juga pompa air sumur dangkal, karena yang menghisap ke dalam sumur hanya 1 pipa atau 1 pipa saja yang masuk ke dalam sumur, dan itu juga beda di impeller. Jadi yang seperti ini kita sebutnya impeller periferal, teman-teman. Ada yang bilang rotari, ya saya juga tidak tahu pasti namanya. Seperti itulah yang bersirip-sirip itu, teman-teman, dan cirinya ya suaranya mendenging. Itu adalah model dari impeller periferal. Kalau yang sentrifugal suaranya lebih halus, seperti semi jet itu akhirnya suaranya halus karena model impeller sentrifugal. Penyebab yang pertama adalah, teman-teman, adalah daya hisapnya. Jadi daya hisap pompa air sumur dangkal ini secara teori itu atau secara pabrikan ditulis 9 meter, karena memang teorinya itu bisa sampai 11 ya, teman-teman. Tetapi dalam prakteknya, teman-teman, makanya kalau Hitachi itu sangat berhati-hati memakai 7 meter. Jadi dari as pompa ini, teman-teman, dari as impeller sampai ke permukaan air itu efektifnya hanya di 7 meter. Dan itu masih bisa berubah, teman-teman, karena itu nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk daya hisap pompa air sumur dangkal ini nanti akan saya bahas khusus, teman-teman. Yang kedua adalah masalah keausan, terutama untuk pompa air model periferal ini, karena inilah rawan keausan karena sistemnya modelnya itu kerapatan. Jadi kalau baru tentu masih rapat semua, tetapi setelah lama dipakai itu nanti akan banyak keausan. Beda yang sentrifugal, akhirnya daya hisap dan daya dorong menjadi berkurang. Tetapi yang paling sering adalah penyebab ketiga, teman-teman. Adanya kebocoran di bagian hisap. Itu, teman-teman, sudah berulang kali saya sampaikan, banyak sekali bagian hisap dari pompa air ini. Yang pertama adalah mechanical seal atau seal. Jadi seal ini dipompa seperti ini adalah bagian dari hisap. Ini contoh, teman-teman, ini bocor. Ini udah netes, saya jungkir saja udah netes. Kalau ngetesnya ya, teman-teman, kasih tekanan. Jadi ada air yang lebih tinggi di sini dihisap, nanti ditutup, dimatikan, itu nyemprot di sini. Kemudian yang kedua untuk model yang self framing ini paling sering di sini, teman, di bagian flange. Yang pertama di sini, kedua di sambungannya. Kalau model ini lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi yang pertama sama juga yang sana, mana di sini, ini di bagian tutup casing atau cover impeller ini, teman-teman, ini ada bagian tekan, ada juga bagian hisap. Jadi kalau kendor saja di sini biasanya itu hanya keluar ngembes ya bagian tekan, tetapi kalau kendornya pas di sini, bocornya di sini, ini adalah sedikit, ini adalah bagian hisap. Yang kedua, bagian hisapnya ada lagi, teman, di sini sambungan ini, kemudian ditutup cek valve, ini juga bagian hisap. Yang ketiga ini, teman-teman, di bagian AVC, ini model AVC kuno botol, teman-teman. Ini kalau bocor tentunya ini berhubungan dengan bagian hisap, atau kalau yang model membran, AVC membran bocor, ini juga bagian hisap. Karena ada di sini, ini banyak lagi, teman-teman, di flange. Ini kebocoran di flange model pompa air seperti ini. Kemudian karena pipa hisap itu masuk di dalam tangki, merek Shimizu dan Wassersam pernah menemukan adalah bocor di bagian pipa di dalam ini. Jadi saat tes di sini itu mampu menghisap, tetapi begitu di sini tidak menghisap ya, karena pipa yang di dalam ini melengkung ke sini, itu yang bocor. Kemudian ada kebocoran lagi di sini, teman-teman, di konektor. Ini paling sering. Kenapa? Konektornya pecah, teman-teman. Jadi nggak kelihatan. Pecahnya nanti ada di bagian dalam, retak ini di sini. Karena apa? Ya karena kita mengencanginya terlalu kuat. Kalau yang baru-baru itu yang model plastik
cukup pakai tangan, karena kerapatannya adalah mengandalkan packing ini, seal di sini. Jadi ini pecah di bagian sini. Selama ini masih ada noknya teman-teman, nanti saya tunjukkan cara memperbaiki bagian yang pecah di konektor ini. Walaupun kalau kita beli sebenarnya konektornya juga murah. Jadi inilah teman-teman bagian-bagian hisap dari pompa air ini. Pompa air sumur dangkal itu yang sangat menentukan mengapa pompa air sumur dangkal ini tidak menghisap. Tetapi yang paling sering teman-teman ini adalah kita sekarang memakai model ini, model minimalis ya. Nah, model minimalis ini paling banyak dipakai ya karena murah meriah teman-teman. Ini paling sering adalah di flange-nya check valve, karena ini self priming. Jadi di sini ada check valve. Sudah saya tunjukkan bahwa sering kebocoran di packing ini. Kemudian di sini kendor. Nah, ini kendor. Kita masangnya dikasih seal tip, tetapi sebaiknya ditambahi dengan lem teman-teman. Karena apa? Ya ini plastik PVC ketemu PVC. Apalagi kalau sumur ini biasanya pompa model seperti ini, kalau di tempat saya digantung di dalam sumur besar, sumur gali. Supaya hemat, tidak perlu beli pompa jet. Jadi pompa ini digantung, akhirnya bagian ini adalah tergantung bebas, bergerak-gerak, akhirnya di sini kendor. Ini yang paling sering bagian ini. Kemudian kalau Shimizu 125, jangan lupa teman-teman, pancingannya itu adalah bagian hisap, karena itu bukan pompa self framing. Jadi pancingan di situ itu adalah bagian hisap. Ketika selesai memancing harus ditutup rapat benar-benar teman-teman. Kalau yang model seperti itu sebaiknya pancingan dibuatkan di keluaran, dikasih T, ada lubangnya untuk pancingan. Jangan memancing lewat lubang kecil yang di sini, karena sebenarnya itu bukan untuk memancing teman-teman. Itu kalau secara teknis namanya venting. Jadi karena bukan self framing, di sini tuh pipa polos langsung ke tusen klep. Ketika dipancing di sini tanpa membuka lubang fan itu, air biasanya tidak bisa masuk sampai ke bawah sampai penuh. Kalau yang model self framing ini teman-teman cukup memancing di sini secara teori, dan sebenarnya memang tidak perlu memasang tusen klep di bawah. Karena apa? Ya sudah cukup, karena itu tidak perlu malah menjadikan hambatan bagi pompa ini. Cuman model Shimizu itu teman-teman dan merek-merek lain ya, yang satu hanya Sanyo dan Panasonic, ini klep taboknya itu gampang sekali bocor, gampang sekali ngambang. Nah, kalau yang punya Panasonic dan Sanyo itu saya mau beli karena itu ada pemberatnya, jadi insya Allah aman. Kalau ini kalau permukaannya sangat dangkal, hanya mengandalkan ini, biasanya setelah beberapa saat nanti akan mancing. Itu saja. Jadi teman-teman, permasalahan pompa air sumur dangkal tidak menghisap itu paling banyak adalah problem di kebocoran. Bahkan saya pernah mendapat problem pompa seperti ini baru 3 hari selesai. Karena apa? Ya kurang teliti saya. Ini waktu start masih bisa nyala, setelah beberapa saat mengisi torrent mati, terus dihidupkan lagi tidak mau. Ya karena ada apa? Ada kebocoran di seal, setelah ada tekanan baru keluar. Bahkan kalau permukaannya dangkal, kebocoran yang halus itu, katakan permukaannya 1-2 meter, masih mampu membuat pompa ini menghisap. Tapi kalau sudah dalam sekali, benar-benar bagian hisap ini teman-teman harus sangat rapat. Kalau yang untuk semi jet tidak perlu saya jelaskan teman-teman, ya karena kalau ada gangguan ya pastinya kebocoran itu hanya di bagian mulutnya yang berhubungan dengan pipa hisap. Sealnya adalah bagian tekan, jadi bukan bagian hisap. Kemudian kemungkinan adalah adanya kotoran atau nozzle-nya yang di dalam rumah kepalanya itu, karena jetnya ada di dalam kepalanya impeller, tidak di bawah, itu kemungkinan jetnya rusak atau tersumbat. Itulah teman-teman 3 penyebab pompa air sumur dangkal ini tidak menghisap atau Sanyo tidak mau mengangkat air pada pompa air sumur dangkal. Yang pertama adalah kedalaman permukaan air melebihi kemampuan dari pompa. Saya sebut kemampuan ya karena masih tergantung dari ini. Yang kedua yaitu adanya keausan. Yang ketiga adalah kebocoran di bagian-bagian hisap ini. Itu saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.